Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazaruddin, NPM 19124826. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riba. Larangan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Pengertian riba, apa hukumnya riba? Kemudian macam-macam riba, dan nanti kemudian ada hikmah dari diharamkannya riba. Itu akan kita pelajari bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Pengertian dan hukum riba. Secara bahasa yaitu berlebih atau bertambah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang maknanya adalah utang piutang, setiap utang piutang yang ada tambahan, ada manfaat di dalamnya, maka itu dikatakan sebagai riba. Secara istilah syara, yakni ketentuan mengembalikan berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang untung kepada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan mengembalikan berlebih, ada syarat mengembalikan berlebih dari utang piutang. Riba ini ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Tapi ada nanti riba itu yang tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi inilah syariat Islam mengatur, meskipun secara hitung-hitungan dunia tidak dirugikan, tapi nanti kerugian tersebut dirasakan di negeri akhirat, karena dia sudah melanggar hukum syariat. Kemudian hukumnya, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa haramun bil ghairi khilafin. Setiap utang piutang yang ada manfaat di dalamnya, maka itu hukumnya adalah haram. Itu sepakat para ulama. Bil ghairi khilafin, tidak ada khilaf di antara ulama tentang keharaman riba. Di antara dalil pengharaman riba, yang pertama ada di antaranya di antara dalil pengharaman riba. Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Kemudian ada hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Rasulullah melaknat, ada orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama adalah agilar riba, orang yang memakan harta riba. Kemudian mamukilahu. Kemudian wakatibahu wasyahideh. Ada 4 orang. Yang pertama tadi adalah agilar riba, orang yang memakan harta riba. Kemudian mamukilahu, orang yang memberikan riba. Kemudian wakatibahu, yang menjadi tukang catatnya, yang menulis transaksi riba tersebut. Kemudian wasyahideh, saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, waqalahum sawaun. Kata Rasulullah, mereka semua itu sama. Mereka semua 4 orang yang tadi itu mendapat dosa riba. Kemudian ada macam-macam riba. Yang pertama ada riba qarad, riba qardi, yakni pengembalian berlebih yang disyaratkan dalam utang piutang. Jadi ada syarat
mengembalikan harus berlebih dari utang piutang. Qorad maknanya adalah utang piutang. Riba qorad adanya di tambahan utang piutang yang ada tambahan. Contohnya, A berutang kepada B sebesar 100.000 rupiah. Kemudian B mensyaratkan pembayaran utang tersebut harus mengembalikan uang yang dipinjam, yang diutangkan tadi senilai 150.000 rupiah. Ada lebihan 50.000 rupiah di sana, yang mana lebihannya tersebut disyaratkan oleh si peminjam yang meminjamkan uang atau yang memberikan utang. Maka hal ini termasuk riba qorad, riba dari utang piutang yang ada tambahan di dalamnya. Yang kedua adalah riba fadl. Transaksi barang sejenis tetapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Transaksi barang sejenis tetapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Perlu kita ketahui al-amwal ar-ribawiyah, harta-harta ribawi, harta yang berpotensi mengandung riba, itu ada 4. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah bahan makanan, yang keempat adalah uang. Contohnya di sini tukar uang 100.000 satu lembar dengan uang 10.000 9 lembar. Biasanya praktek riba ini terjadi ketika mendekati hari lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha. Biasanya ada tukar menukar uang. Nah, contoh dari riba fadl pada tukar menukar uang ini adalah tukar uang 100.000 satu lembar dengan uang 10.000 9 lembar. Ada takaran, ada ukuran yang berbeda dari tukar menukar tersebut, dari transaksi tersebut, maka ini adalah riba. Yang namanya tukar uang 100.000 satu lembar harusnya ditukar dengan uang 10.000 10 lembar. Kalau langsung tukar uang 100.000 satu lembar dengan uang 10.000 9 lembar, ini termasuk riba fadl. Kemudian bagaimana jalannya? Para pemberi jasa tukar uang itu juga menginginkan keuntungan. Bagaimana jalannya supaya tidak masuk kepada ranah riba fadl? Caranya adalah jangan langsung tukar uang dengan uang, yang mana seperti contoh yang salah tadi. Jalannya adalah supaya tidak riba fadl itu menjual jasa. Jadi tukar uangnya 100.000 satu lembar tadi dengan 10.000 10 lembar. Nilainya takarannya, ukurannya sudah sama. Kemudian yang dijual adalah jasa. Jadi yang dibayar itu adalah jasa penukaran uang, bukan langsung uang dengan uang yang tidak senilai, yang ukurannya berbeda. Maka jalannya tadi adalah dengan cara menjual jasa, bukan langsung. Kemudian yang ketiga ada riba iyad, yakni riba yang terjadi ketika ada penundaan serah terima barang. Di riba iyad ini terjadi ketika ada penundaan serah terima barang. Ingat al-amal ar-ribawiyah tadi, yang 4 macam tadi, itu perlu kita ingat dalam pembahasan riba ini. Contoh, A membeli emas 1 kg kepada B, namun emas tersebut baru diserahkan keesokan harinya. Jadi transaksinya terjadi hari ini, kemudian penyerahan barangnya diserahkan kepada A itu besok harinya, ditunda. Maka hal semacam ini adalah riba iyad. Yang namanya jual beli emas yang namanya jual beli emas itu haruslah
kontan, bayarnya kontan, kemudian serah terimanya langsung. Tidak boleh ada penundaan. Kalau terjadi penundaan, itu termasuk ke dalam ranah riba yad. Jual beli emas mesti yadan biadin, tangan dengan tangan. Ini emas, ini uangnya, ini emasnya, serah terima. Kemudian yang keempat, macam-macam riba, yakni ada riba nasiah, nasa, penundaan. Riba nasiah yakni adanya tambahan pembayaran berlipat atas suatu utang karena waktunya diundur. Penundaan pembayaran itu termasuk ke dalam riba nasiah. Adanya tambahan pembayaran berlipat atas suatu utang karena waktunya diundur. Jadi waktunya pembayarannya diundur, kemudian dari jumlah utangnya ditambah. Contoh, A berutang kepada B. A berutang kepada B senilai 100.000 dengan kesepakatan A akan melunasi utangnya tanggal 10. Namun pada saat tanggal 10, ketika waktu yang disepakati untuk pembayaran, A belum mampu membayarnya. Kemudian B memberikan waktu tambahan pembayaran dan tambahan jumlah nominal utang. Jadi waktu pembayarannya diundur waktu pembayarannya, tetapi juga ada tambahan jumlah nominal utang. Ada tambahan dari utang yang terlambat bayar tadi. Hal semacam ini termasuk ke dalam riba nasiah. Kemudian ada di sini manfaat diharamkannya riba. Yang pertama, selamat dari sifat serakah, jauh dari sifat malas, tidak berbuat aniaya. Ini bagi yang meminjamkan uang, yang memberikan utang. Kemudian selamat dari pemerasan rentenir. Ini bagi orang yang akan berhutang, bagi orang yang berhutang. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis antara peminjam dan pemberi pinjaman. Yang namanya utang piutang itu pada hakikatnya adalah tolong menolong. Jadi yang namanya tolong menolong jika didasari atas rasa tolong menolong, tidak mungkin akan mencekik orang yang ditolongnya. Pemberi pinjaman, pemberi utang mesti menghindari yang namanya riba, praktek riba. Karena jika dia melakukan praktek riba, maka sungguh dia adalah aniaya terhadap orang yang berhutang. Maka kalau dia melakukan praktek riba, tidak akan terjalin hubungan yang harmonis. Kemudian selamat dari murka dan laknat Allah dan Rasulnya. Selamat di dunia dan di akhirat karena patuh akan syariat Islam. Kemudian menghindari riba. Kiat-kiat cara menghindari riba. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidup sederhana. Apa yang kita miliki meskipun sedikit, tetap itu adalah milik kita. Jangan kita terbiasa untuk berhutang untuk sesuatu hal yang tidak mendesak. Kalaupun mesti berutang, keperluan mendesak, maka jauhilah berhutang dengan pelaku riba, orang rentenir. Kemudian bekerja giat dalam memenuhi kebutuhan. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang riba. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemampuan untuk menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, mohon koreksi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.